Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam Minggu ya, tanggal berapa ini hari? Tanggal 19 Agustus 2023. Kebetulan saya berada di kampung saya ya, di Kecamatan Rolak, Desa Minggu ini, Kabupaten Bola Amungu Induk ya, itu istilahnya. Ada di rumah kemanakan saya ini ya, kebetulannya. Dan tentunya sebagaimana biasanya untuk perjalanan saya hampir tiap hari itu menangani penyakit atau alternatif ya, penyakit alternatif, pengobatan alternatif ya. Dan saya sudah tangani beberapa hari yang lalu dan ternyata ada perubahannya. Sekarang pelanjutan daripada penanganan apa yang dirasakan oleh keponakan saya ini yang di sebelah kanan saya ini, sebentar nanti dia akan memberikan tentu kesaksian. Dan di hadapan saya ini ada air ya, yang biasanya disalurkan di sana, di air ini istilahnya tenaga atau energi ya. Energi ini tentunya sebagaimana biasanya saya sampaikan bahwa dari perguruan prasakti itu ada pelatihan fisik ya, pelatihan fisik, kemudian kita membacakan kalimat tauhid ya, seperti itu ya. Setiap langkah-langkah yang kita lakukan ya dalam pelatihan itu adalah mulai pernapasan sampai gerakan-gerakan selanjutnya itu dibaca kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Dan pelatihan fisik ini tentunya dilakukan secara rutinitas bagi apalagi yang baru mulai latihan ya, seperti itu. Kalau gerakannya sudah selesai, maka untuk zikir dan takarub kepada Allah, ibadah itu tetap harus dilakukan karena itu menjadi partner daripada kemampuan kita dalam menangani penyakit atau apa yang perlu diatasi pada seseorang ya, yang mengganggu seseorang seperti itu. Dan tentunya sebentar akan saya menyalurkan tenaga di air ini. Insya Allah dengan minum air ini akan lebih tuntas lagi apa yang menjadi yang dirasakan oleh pasien seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan menyalurkan tenaga di air. Nah, tentunya kita buka dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seperti itu. Jadi kalau kita berdoa untuk kita bersyahadat, kemudian bersalawat ya, kemudian doa kepada kedua orang tua ya, insyaallah ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian kita buka dengan inna fatahna laka fatahan mubina yaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran azizan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. La ilaha
illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya ma'asyarul jin wal insi istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard wa la tanfuduna illa bisultan. Ya ma'asyarul jin wal insi istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard wa la tanfuduna illa bisultan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi biasanya kalau ada gangguan makhluk halus atau ada aura negatif ya yang melekat pada diri seseorang atau mengganggu, itu dalam Quran itu bisa baca ayat kursi, ya ayat PD itu dibiasakan juga membacanya sebelum tidur ya umpamanya, yaitu Al-Falaq misalnya, Al-Ikhlas misalnya, itu An-Nas dibaca, dan juga ya surat Ar-Rahman itu ya masalah jin wal insi istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard tanfudu la tanfuduna illa bisultan. Jadi kita mengharapkan kekuatan dari Allah. Sultan itu satu kekuatan ya. Jadi manusia yang sebagai pemeran utama di dalam mengamalkan Al-Quran, ya tentunya kita senantiasa mengamalkannya sehingga bisa bermanfaat, terutama bagi diri kita sendiri. Insyaallah senantiasa dilindungi oleh Allah SWT, dan tentunya ada kemanfaatannya kepada orang lain. Jadi itu disalurkan ke air. Ya kalau sudah diamalkan, tentunya ayat-ayat tadi itu akan ikut dalam mengkonsentrasikan daripada pengisian air, energi di dalam air itu, amalan-amalan ikut serta, seperti itulah ya perumpamaannya. Sehingga perlu pengamalan demi pengamalan. Nah, saya kira ini, dan tentunya sebentar lagi akan ada kesaksian daripada keponakan saya ini. Seperti apa nanti kita dengarkan bersama. Ya, oke, kita akan saksikan apa yang beliau akan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randa Adati, tinggal di Desa Mongkoinit. Ini kesaksian saya dengan penyakit saya. Awalnya saya kira ini hanya bengkak biasa. Saya sudah konsultasikan ke dokter, sudah berobat ke dokter, tapi penyakitnya tetap sama, tidak akan hilang, bahkan lebih parah. Dia lebih bengkak, sampai-sampai saya mimpi buruk, panas berlebihan, dan alhamdulillah setelah paman saya datang mengobati, om atau paman saya, Dr. Randes Haji P. Damogalat dari perguruan Pranasakti. Alhamdulillah setelah saya meminum air yang beliau buat, alhamdulillah 80% itu sembuh. Demikian kesaksian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah dengarkan bersama ya, para pemirsa di mana saja berada, terutama tentunya teman-teman seperguruan kawasan Timur Indonesia Pranasakti. Nah, ini senantiasa saya sampaikan pada setiap kesempatan ya, karena memang ilmu yang kita kaji itu kita harapkan bisa bermanfaat bagi
kita, diri kita dan orang lain. Nah, itulah tujuan daripada perguruan prasakti ini. Ada manfaat yang dirasakan oleh diri kita dan masyarakat yang perlu kita bantu. Tentunya ini memerlukan persiapan-persiapan, artinya bahwa kita perlu latihan-latihan dan takarub kepada Allah SWT, yaitu senantiasa melaksanakan apa yang diperintah wajib maupun sunnah. Ini tidak bisa dilupakan sesuai syariat Islam, tentunya seperti itu. Anjuran saya kepada teman-teman yang ada di kawasan Indonesia, para sahabat semua, para sakti, dan tentunya saya sudah sampaikan tadi menyangkut amalan-amalan antara lain ya ARPD itu kita biasakan untuk mengamalkannya. Kemudian daripada itu ya tentu kalau ada hal-hal atau aura-aura negatif yang melekat pada diri seseorang, tentu biasakan kita baca ayat-ayat kursi dan tadi saya bacakan juga surat Ar-Rahman tadi ya. Dan itulah bahwa Al-Quran itu sebagai mukjizat terbesar bagi Nabi kita, ya Nabi penutup, dan Al-Quran itu disodorkan kepada manusia, kepada kita untuk kita amalkan dalam rangka tentunya keselamatan diri kita, antara lain menyelamatkan diri daripada perasaan yang diganggu oleh aura-aura negatif ya dan sebagainya. Ini tentu Al-Quran sebagai petunjuk dan sebagai obat juga, sebagaimana senantiasa sampaikan, wa nunazzilu minal Qur'an wa huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, bahwa Al-Quran itu diturunkan sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Itu senantiasa sampaikan, dan itu juga merupakan amalan yang kita perlu amalkan sambil sebagai petunjuk bagi kita umat Islam. Jadi tentunya yang terpenting di sini ya tentunya pengamalan Al-Quran itu berulang-ulang ya, dibaca dan dibaca bagaimana perintah daripada wahyu pertama yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ini bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi maksudnya perintah baca ini memang dari sononya, dari sejak Al-Quran itu diturunkan. Sesudah kita baca-baca tentu akan dirasakan manfaat-manfaat yang diperlukan oleh diri kita dan oleh orang lain. Saya kira ini beberapa hal yang senantiasa saya sampaikan pada setiap konten, dan insya Allah ada manfaatnya kepada semua teman-teman yang ada perguruan prasakti kawasan Indonesia. Tentu atas yang senantiasa mengontak daripada konten saya ini, saya menyampaikan terima kasih banyak. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri saya, prasakti, dan umat Islam tentu. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang, dan Allah yang maha sempurna dan manusia itu tentu tidak sempurna. Demikianlah, at-tahiyatu lillah wa ilaihi turja'ul umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.